Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hilman di Jogja. Mas Hilman itu tidak menceritakan pengalaman horor yang pernah dialaminya, melainkan pengalaman dari kakeknya. Nah, kakeknya Mas Hilman sendiri, Mas Hilman sekarang tinggal di Jogja, cuman aslinya itu bukan orang Jogja, melainkan daerah Purworejo di situ. Nah, ini kakeknya berarti sewaktu menceritakan, sewaktu mengalami hal ini, itu posisinya di daerah Purworejo dan kejadiannya itu lama, entah tahun berapa. Mas Hilman juga malas menghitungnya gitu ya. Jadi kakeknya waktu itu masih usia remaja lah. Jadi remajanya itu ya benar-benar masih termasuk anak-anak, sekitar 15 tahun. Nah, di usia 15 tahun tersebut ya, zaman dulu kan, zaman serba belum menentu, dan kakek pun karena untuk membantu keluarga kakeknya itu namanya Mbah Dakir, anggap aja, jangan Mbah Dakir, kemarin pakai nama Dakir, pakai nama Mbah Mukri gitu aja. Nah, di sini ada namanya Mbah Mukri, cuman udah meninggal, tak pinjem namanya ya Mbah. Nah, ini Mbah Mukri ini, itu sewaktu masih muda, usia 15 tahun, seperti anak-anak pada umumnya, pada saat itu mereka ya udah mulai bekerja, karena memang mereka tuh udah sekolah gitu ya. Apa yang bisa dilakukan sekiranya bisa menghasilkan, dan itu nanti bisa dibagikan ke keluarganya, itu adalah sebuah prestasi gitu ya. Nah, si Mbah Mukri ini waktu itu ya melakukan pekerjaan itu apapun, cuman memang ada spesialisasinya, di mana Mbah Mukri waktu itu memang cenderung ke pekerjaan yang berhubungan dengan pepohonan. Bukan menebang, melainkan suka diminta sama seseorang itu untuk memanen sesuatu. Misalkan untuk manen kelapa, atau manen pohon duet, atau manen pokoknya buah-buahan lah, pohon mangga dan sebagainya. Nah, Mbah Mukri itu pekerjaannya seperti itu, suka bantu-bantu orang melakukan hal tersebut. Biasanya itu para tuan tanah gitu ya, mereka males harus naik-naik ke atas begitu buat ngambilin itu, nyari orang. Nah, Mbah Mukri lah salah satunya, meskipun bukan satu-satunya ya, salah satunya. Dan pada waktu itu, saat usia 15 tahun tersebut, Mbah Mukri itu dapat sebuah pekerjaan, dan pekerjaannya itu dari seseorang, anggap aja namanya Pak Dirno gitu misalkan. Pak Dirno ini adalah seorang juragan yang memang tanahnya itu lumayan cukup banyak di mana-mana di daerah Purworejo tersebut, dan meminta Mbah Mukri, nggak apa-apa ya kita menceritakan Mbah Mukri waktu masih muda, tapi tetap memakai kata Mbah. Ya, meminta tolong sama Mbah Mukri itu untuk manenin pohon duet. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau biasa promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Monggo kawan-kawan yang mungkin belum sempat atau belum pernah memesan bawang goreng Nyawiji, belum tahu atau baru melihat, ini adalah bawang goreng murni tanpa campuran apapun, tanpa tepung dan sebagainya. Benar-benar bawang murni gitu ya, bawang digoreng asli Brebes, rasanya ya enak lah pastinya, kualitas premium. Monggo kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Juga untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sedia mampir di channel Lapak Horor juga tentu saja terima kasih banyak. Upload 2 kali juga di channel Lapak Horor di sana, karena ada 2000 episode yang menanti untuk ditayangkan. Baik, kita lanjut cerita dari Mbah Mukri tadi. Nah, Mbah Mukri pun akhirnya ya didatengin sama si Pak, siapa tadi ya namanya? Pak Dirno ya. Oh, ini mohon maaf kalau nanti salah nama. Sama Mbah Dirno, sama Pak Dirno itu didatengin. Kri, oh iya Pak, kenapa Pak? Taruh hormat orang kaya, tuan tanah gitu kan. Oh, jadi Pak, ada apa Pak? Kri, kamu lagi senggang nggak? Kamu lagi nganggur nggak?
Oh siap Pak, saya nganggur selalu Pak gitu. Pokoknya selama ada di rumah saya nganggur, kata si Mbah Mukri tadi. Ya udah Kri, itu tolong di kebun saya yang sebelah sana, itu kan ada berapa itu pohon duet katanya. Tolong dipanenin, mau tak bawa ke pasar katanya, kata si itu tadi. Oh iya Pak, mau mulai kapan Pak? Terserah kamu, mau sekarang boleh, mau besok juga ndak apa-apa. Pokoknya secepatnya lah, daripada pada jatuh begitu kan. Baik Pak. Oh ya kawan-kawan, pohon duet, kalau narator itu masih mengalami ya. Dulu waktu kecil itu masih ada pohon duet. Sekarang itu udah jarang. Bahkan nyari di pasar pun itu udah susah. Buahnya tuh kayak anggur, cuman bentuknya tuh agak sedikit lonjong. Rasanya ya sepet-sepet gimana, kalau emang lagi dapat yang manis ya manis. Tapi mirip kayak anggur. Warnanya anggur yang hitam ungu tua begitu ya. Warnanya tuh seperti itu, mirip lah. Nah, akhirnya sudah. Si Mbah Mukri pun berangkat hari itu juga. Karena Pak Dirno sendiri itu datang itu sekitar jam 10-an lah. Mungkin masih pagi ya. Ya udah Pak, tak kerjain sekarang sedapatnya ya Pak. Iya Kri, kata situ. Setuju kan? Mbah Mukri pun akhirnya berangkat ke sana ya dengan cara jalan kaki. Lumayan cukup jauh, berapa ratus meter. Masih satu kampung sama Pak Dirno itu, bawa keranjang satu. Wah, Mbah Mukri juga ndak tahu, pokoknya kalau mau ngambilin mending aku bawa begini. Padahal Pak Dirno itu udah bilang di sana keranjangnya udah ada Kri, tapi itu buat bawa peralatan-peralatannya Mbah Mukri juga. Akhirnya Mbah Mukri pun datang ke sana, ke kebun tersebut yang memang cukup luas. Ini zaman dulu ya, bisa jadi kejadiannya itu mungkin di tahun 50-an atau 60-an, kita ndak tahu ya. Narator sendiri juga belum memperkirakan kira-kira hitungannya Mbah Mukri itu di tahun berapa gitu. Itulah ndak tahu lah, pokoknya perkiraan aja pada zaman dulu pada saat itu. Sekarang aja kebun masih relatif lumayan cukup banyak di kampung-kampung. Apalagi zaman dulu jalan itu masih tanah semua gitu kan. Rumah juga masih jarang, kalaupun ada rumah banyakan rumah-rumah gubuk semacam itu. Wis pokoknya suasananya itu ya lebih mirip kayak hutan daripada kebun-kebun atau pekarangan-pekarangan sekarang yang cenderung bersih gitu ya. Akhirnya apa? Datang ke situ. Nah, di sana ada 12 pohon duet yang memang lagi berbuah. Ada 13 sebenarnya, tapi yang satu itu nggak ada buahnya. Mbah Mukri ke sana sendirian, Pak Dirno juga ndak ikut gitu. Diserahkan pokoknya tugas ini, nanti begitu selesai sore misalnya, ada orang suruhan Pak Dirno ke situ buat ngecek, buat ngambil barang-barangnya, buat ngambil buah-buahan tadi. Si Mbah Mukri pun ke sana, ya pertama ngelihat, dihitung dulu ya ada berapa. Nah itu ada 13, ternyata ada satu yang loh ini kok nggak berbuah gitu, kata si Mbah Mukri. Akhirnya sudah mulailah dipanen, tapi tidak diceritakan sama Mas Hilman. Manennya tuh bagaimana, naik ke atas atau cuman pakai sengket begini doang dikumpul-kumpulin, itu kurang tahu juga. Dan sampai tengah hari Mbah Mukri kan istirahat. Dia itu mau pulang ke rumah waktu itu. Saat mau pulang ke rumah, itu ada yang manggil. Kri, gitu kan. Ada yang manggil begitu dari dalam kebun. Loh, kok ada yang manggil, siapa ya? Lah, ini udah siang-siang begini, paling kalau manggil juga setan. Mbah Mukri pun akhirnya jalan pulang ke rumah buat istirahat makan. Itu duet-duetnya itu masih dikumpulkan di sana, ditinggalin begitu aja. Pulang makan dulu lah si Mbah Mukri sampai selesai, balik lagi ke sana sekitar jam 1 siang. Pun sama, nggak ada satu orang pun yang ada di daerah situ. Ada orang lewat paling 1-2, cuman nggak ngeh kalau di dalam itu ada Mbah Mukri. Mbah Mukri pun masih sibuk gitu kan ngambilin si pohon duet ini. Sampai akhirnya mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 Mbah Mukri istirahat sejenak karena capek kan. Dia itu duduk nyender di salah satu pohon, entah pohon itu pohon apa. Saat duduk di sana, Mbah Mukri itu digigit sama semut merah di bagian lehernya, kok cetet gitu. Teplak gitu kan, asu gitu. Pokoknya kata kasarnya itu keluar. Nah saat itu ada yang ketawa, ada yang ngetawain Mbah Mukri. Itu
suaranya ndak tahu awalnya dari mana. Kok ada yang ketawa sih? Kayak suaranya anak kecil gitu ya. Suaranya itu seperti itu, ketawa, mungkin ngeliat Mbak Mukri digigit semut, kaget atau bagaimana gitu, jadinya lucu. Nah, suara itu setelah dicari-cari sama Mbak Mukri, ini suara di mana? Tadi ada yang manggil aku waktu aku mau pulang. Sekarang aku diketawain gitu kan. Mbak Mukri pun akhirnya diem aja ya, tetap di situ, cuman dia akhirnya ngomong, siapa sih itu gitu ya, ditanya gitu kan, siapa sih itu. Nah, setelah ngomong kayak gitu, baru nongol ada satu sosok anak kecil. Ini buka baju ya, nggak pakai baju, cuman pakai celana doang. Itu pun kayak pakai kain-kain, bukan celana jahit seperti zaman sekarang gitu. Itu seperti itu, dia kayak lari dari satu semak ke semak yang lain gitu. Itu siapa mainan, jangan di kebun kayak gitu, kata Mbak Mukri. Nanti digigit ular, kata si itu. Nah, begitu ngomong nanti digigit ular, si anak kecil itu nongol dari pohon. Cuman apa? Ya ini, badannya tuh dibelit-belit sama ular banyak. Mbak Mukrinya ya ketakutan gitu. Jangan mainan kayak gitu, jangan mainan kayak gitu. Bahaya nanti digigit. Nah, si anak itu bilang, orang ndak apa-apa kok mas, bilangnya begitu sih. Orang ndak apa-apa, ini ularnya nurut, ularnya juga nggak bakalan gigit sampean, kata si anak itu. Lah ya cuman aku takut. Mbak Mukri itu takut ular, ya maksudnya takut dalam kondisi wajar gitu ya, takutnya itu digigit atau bagaimana. Mbak Mukri sendiri ndak pernah megang yang namanya ular. Jangan deket-deket, saya takut sama ular. Nah, si anak itu pun nurut. Oh, sampean takut mas, ya sudah ularnya tak taruh. Akhirnya ditaruhlah si ular-ular tadi di balik pohon. Mbak Mukri naruhnya di situ, nanti kalau misal gloser ke sini gimana, kata Mbak Mukri. Enggak apa-apa, ini nanti pulang ke sana rumahnya. Itu si anak itu dari omongannya, loh kok dia seolah-olah tahu banget ya masalah ular-ular itu. Pulangnya nanti ke sana ke rumahnya di pohon bambu yang ada di pojok situ. Kok aneh ya, tapi Mbak Mukri, kamu kok main di sini kebun sendiri, kamu mau minta duit? Emang boleh mas gitu. Boleh, ambil aja, katanya begitu. Ambil aja, itu banyak banget kok. Ini punyanya Pak Dirno, kata si itu ya. Boleh ambil tapi jangan banyak-banyak, nanti takutnya ketahuan gitu. Nanti sayanya ndak enak, kata si Mbak Mukri tadi. Akhirnya si anak itu pun ngambil, cuman ya ngambil beberapa doang, kayak 2 genggam tangan begitu. Mas, makasih ya mas ya, kata si anak itu. Akhirnya apa? Si anak itu pergi ke sana, merasa nggak sendirian. Mbak Mukri, wah syukurlah, ternyata aku nggak sendirian, di sini ada temannya. Mbak Mukri pun lanjut lagi itu ngambilin duit-duit itu tadi dipanenin ya. Itu kan keranjang sama Pak Dirno itu sebenarnya udah disiap-siapin. Kalau keranjangnya Mbak Mukri sendiri ya buat naruh golok, naruh gobang, pokoknya keperluan dia. Nah, akhirnya apa? Sore pun tiba. Si anak itu nggak muncul lagi. Sore mungkin sekitar jam 4, orang-orang dari Pak Dirno itu udah pada datang ke sana nagih. Kri, gimana Kri? Orang-orangnya lebih tua dari Mas Mukri ya, tanda kutip. Mbah Mukri itu lebih tua. Ini Mas udah selesai, tinggal sekitar 4,5, kata si itu ya. Tinggal 4,5 pohon, gak nyampe waktunya. Mungkin kalau tadi dari pagi bisa kekejar semua kali ya. Saya mulainya dari jam 10. Ayo sudah, enggak apa-apa Kri, nanti lanjut lagi besok. Ini tak ambilin ya Kri ya. Nje mas. Akhirnya apa? Diangkut sama orang tersebut, ada 2 orang, dinaik-naikin ke kayak semacam kereta kuda. Tapi kereta kuda itu terlalu mewah ya. Apa sih namanya? Bukan delman juga. Pokoknya gerobak, ada kudanya di depan. Buat ngangkut barang ya. Dinaik-naikin ke situ. Nah, sudah jalanlah gerobak tadi. Nah, si Mbak Mukri ditinggalin di situ ya. Itu, Kri, tinggal dulu ya, makasih ya. Besok lanjut lagi, kata si masnya itu. Iya, kata si Mbak Mukri, dan mereka berdua itu pun pergi meninggalkan Mbak Mukri di situ sendirian dan memang siap-siap mau pulang.
Semua peralatannya dicariin, dikumpulin, masukin ke dalam keranjang. Saat sudah pakai keranjangnya di punggungnya itu mau dibawa pulang, udah berdiri begini tinggal jalan gitu doang ya. Ada yang manggil, "Mas," gitu, dipanggil. Ih, suara si bocah itu Mbak Mukri kan langsung nengok. Begitu nengok ke belakang, ini ada 3 orang lainnya. Ini ada seorang perempuan, ini lebih besar, sama ada orang tuanya di situ. Ya masih muda-muda, belum terlalu tua lah mereka. Ini kayak, oh ini bapak sama ibunya, anak pertamanya itu perempuan, yang kecil itu mungkin anak kedua atau anak terakhir atau apa gitu. Kayak keluarga berencana begitulah. Iklannya kan kayak gitu ya. 2 anak cukup, itu seperti itu bentuknya. Akhirnya apa, Mbak Mukri pun begini, nyalamin, sopan begitu kan. Nah si anak kecil itu tuh ngomong, "Mas mau kemana?" Kata si itu. "Ya ini udah sore, aku mau pulang dulu," kata Mbak Mukri. "Nanti dulu Mas pulangnya." "Loh tapi kan ini udah sore." Nah si bapak sama ibunya itu, "Udah biarin, udah sore pulang, nggak apa-apa," katanya. "Di sini kalau malam itu nanti bahaya," kata si bapak. Ya Mbak Mukri nangkepnya positif gitu, yang bahaya banyak ular dan sebagainya, binatang-binatang nokturnal itu nanti udah mulai pada aktif gitu kan, serangga dan sebagainya. Ya udah pulang dulu ya, nanti besok aku kesini lagi," kata Mbak Mukri. "Masih ada itu 4,5 pohon," katanya begitu. Dan akhirnya sudah, Mbak Mukri pun pulang. "Iya Mas, hati-hati," gitu. Yang orang tuanya juga semuanya ramah, senyum gitu ya. Mbak Mukri pun pulang. Mereka itu siapa ya? Dipikirin di jalan, mereka itu orang baik-baik. Si anak itu juga lumayan buat temen. Ya intinya nggak sendirian lah, berarti aku di situ. Tak pikir kebun itu tuh nggak ada orang di sana. Wah berarti jangan-jangan mereka itu, jangan-jangan mereka mau minta duit lagi tadi ya. Mbak Mukri itu kan dia nggak nyisain sedikit pun, dibawa semuanya. Oh tahu gitu tadinya tak ini, besok kata si Mbak Mukri, besok nanti tak sisain buat mereka. Lagian kan besok paling cepet. Aku kesini nanti agak lumayan cukup siang. Udah bisalah selesai, kata si itu ya. Akhirnya pulang sampai ke rumah. Begitu sampai ke rumah, udah dia cerita-cerita sama bapaknya. "Gimana Kri? Ini Pak, udah hampir selesai Pak, tinggal 4,5 lagi Pak." "Ya udah besok cepet aja dikelarin," kata si bapak. "Emang kenapa Pak?" "Itu ada yang minta diiniin pohon sawo, ditebasin gitu. Minta dipanenin gitu ya." Oh, depan ada orang pengamen, barangkali suaranya masuk ke sini. Minta itu tadi dipanenin pohon sawo." "Kapan Pak?" "Ya habis kamu ini, besok lah," kata si itu. Besok lusa berarti ya, karena besok kan Mbak Mukri itu masih harus melanjutkan di kebun itu. Akhirnya sudah, ngomong-ngomong udah dapat informasi dari bapaknya. Mbak Mukri seneng kan, oh besok ada job lagi berarti. Ya sudah, malam itu pun tidur seperti biasa. Keesokan paginya mulai jalan lagi ke sana. Aku ngelanjutin pekerjaan yang kemarin. Seperti biasa bawa keranjang, dia pun jalan menuju ke kebunnya Pak Dirno itu. Saat sampai di kebunnya Pak Dirno, Mbak Mukri bingung. Loh, ini kan kan ada yang deket jalan ya. Ini kan pohon duet kemarin udah tak panen. Kok muncul lagi begini ya, kata si Mbak Mukri. Aneh. Lah nanti kalau kayak gini, sebentar tak lihat lagi pohon yang lain. Akhirnya dilihat lagi pohon yang lain. Loh, ini juga udah berbuah lagi. Itu Mbak Mukri bingung di situ. Ternyata apa? 12 pohon itu tuh masih berbuah kayak kemarin, kayak belum dipanenin. Mbak Mukri pun ketawa. Lah kayak gini Pak Dirno, untung ini kalau begini. Cuman bener satu pohon itu nggak berbuah. Ini pohon yang satu kok nggak berbuah ya? Kasihan, itu dipegang-pegang sama Mbak Mukri. Dan begitu dipegang, si anak itu nongol. Ngagetin gitu kan. Kamu udah di sini, kata si Mbak Mukri. Iya Mas, aku emang ya mainnya di sini Mas, kata si anak itu. Kamu mau minta duit enggak?
Boleh mas, emang? Boleh, kata si itu ya, boleh. Nanti tak ambilin, bentar. Karena diambilin cekrek-cekrek pada jatuh gitu terus. Ini buat kamu sama siapa itu? Mbak Yumu sama bapak sama ibumu sekalian, ini enggak apa-apa. Bawain banyak. Lagian ini berbuah lagi kok begini, kata si itu ya. Akhirnya sudah dipanenlah si yang kemarin. Yang kemarin dipanen lagi. Dapat beberapa keranjang. Nah ini kan karena kemarin bilangnya cuma tinggal 4,5 pohon ya. Jadi kan yang ngambil itu datangnya nggak sore, melainkan siang hari. Dan memang sepanjang hari itu Mbak Mukri itu sering melihat ini mereka keluarga itu melintas, sering terlihat mondar-mandir di sana. Cuman karena Mbak Mukri lagi bekerja ya, jadi sudahlah aku kerja, mereka mungkin lagi main-main di situ, mungkin lagi nyari sesuatu. Kalau mereka mau ngambilin duit juga ya ndak apa-apa, orang ini bonus kok. Pak Dirno itu kemarin udah tak panenin kok masih begini lagi. Siang sekitar jam 1 oh ya Mbak Muk, bukan jam 1, sekitar tengah hari orang-orang itu datang. Nah Mbak Mukri memang rencananya memang makan siang di rumah ya, dia nggak bawa bekal karena rumahnya juga nggak terlalu jauh. Nah mereka datang, Kri, kok banyak, kata si mereka ini. Iya mas, aku juga bingung mas. Bingung kenapa Kri? Pohon duetnya numbuh lagi, katanya begitu. Hah? Kok bisa Kri? Maksudnya gimana? Nih, udah tak panenin kemarin mas. Yang kemarin 4,5 ya belum, akhirnya kata si Mbak Mukri. 4,5 belum? Iya belum. Lah ini tuh yang kemarin udah aku panen mas. Ya ini tak panen lagi hari ini. Kok bisa begitu Kri? Aku juga nggak tahu, kata Mbak Mukri. Tapi ya bagus sih kalau kayak gini, kata Mbak Mukri. Kan nanti aku dapat pekerjaan terus dari Pak Dirno. Nah ini 2 orang itu, Kri, jangan begitu katanya. Lu jangan begitu gimana? Pak Dirno kan taunya udah dipanen, kata si itu. Terus ya udah, kan kemarin udah dibawa itu berapa pohon gitu kan, 7 pohon lebih itu kan udah dikasih sama Pak Dirno. Berarti ini ya jatah kita Kri. Ada yang mau berbuat seperti itu. Mbak Mukri, lah tapi kan ini pohonnya Pak Dirno. Mungkin Mbak Mukri ya masih polos waktu itu. Tapi kan ini pohonnya Pak Dirno, aku kan cuma disuruh manenin aja. Ngerti Kri? Biasa orang gitu ya. Ngerti, aku ngerti maksudmu. Cuman Pak Dirno kan udah dapet. Pak Dirno pohonnya ada berapa? Ada 12. Nah kamu disuruh manen itu berapa pohon? 12, kata si Mbak Mukri. Nah 12, kamu kemarin udah ngasih ke sana setengah kan? Udah ngasih, ya aku udah ngasih setengah. Berarti tinggal setengah lagi. Ya tinggal udah ini kasih setengah aja ke sana. Udah beres, sisanya udah kamu diem-diem aja. Kita panen, katanya begitu, kata si itu ya. Kata si orang tadi. Tapi apa ndak itu ndak apa-apa, kata Mbak Mukri. Udah tenang aja, udah kamu nurut aja. Mulai dibegituin. Mbak Mukri pun ya wis lah kalau kayak gitu. Mbak Mukri nggak ngerti sebenarnya gitu ya, cuman ya wis lah orang kayak ditekan seperti itu. Akhirnya apa? Ini dibawa ke situ. Begitu dibawa, brek, Mbak Mukri kan balik ke rumah buat makan. Kri, nanti kamu balik lagi ke sini, kata situ ya. Iya. Akhirnya sudah Mbak Mukri pulang, si orang itu bawa itu tadi, duet tadi. Akhirnya sudah balik lagi lah sekitar jam 1 siang, ketemu sama orang itu. Mbak Mukri kondisi udah kenyang, udah makan. Kri, panenin yang itu. Iya. Akhirnya apa? Mbak Mukri pun manen, cuman mereka berdua itu pergi. Kri, nanti sore aku kesini ya, katanya. Iya. Ya, Mbak Mukri nurut-nurut aja. Dipaneninlah yang sisa yang kemarin itu, ada sekitar 4 pohon. Dapatlah 4 pohon itu tadi, dimasukin ke dalam keranjang. Sore hari ya, semasa manen itu, Mbak Mukri itu terjadi interaksi dengan orang-orang yang ada di situ, yang keluarga itu tadi. Si keluarga itu ngomong, Mas, yang laki-lakinya ya, Mas, sampean itu orang yang jujur.
ndak apa-apa katanya begitu, sampean juga ndak ngerti, udah ambilin aja, kata si itu. Oh iya yang Mbak Mukrinya cuman iya begitu aja. Dan akhirnya sudah, omongan itu nggak banyak, hanya sebatas itu. Dan mereka tuh kayak gitu, main-main terus di sana. Ini orang-orang ini rumahnya di mana sih sebenarnya, kapan makannya ya gitu ya, kok mereka nggak pulang, main-main di sini doang, apa mereka nggak bekerja atau apa ya, kepikiran seperti itu. Orang aku aja buat makan ya aku harus jadi begini gitu. Udah selesailah, sore hari datanglah orang tersebut, dapat berapa keranjang, langsung diangkut. Kri, makasih ya Kri ya. Oh iya mas, tapi kamu jangan bilang-bilang sama Pak Dirno, udah diem aja gitu. Nanti malam mungkin aku ke rumahmu. Emang mau ngapain mas? Yo nganterin bayaran, kata situ. Oh iya, bukan Pak Dirno mas yang nganterin. Udah nanti aku aja, aku mintain, kata situ ya. Akhirnya sudah, Mbak Mukri pun seperti biasa pulang. Pulang dari tempat itu lumayan cukup sore ya. Setelah itu tadi, lagi-lagi, oh ya sebelum pulang itu dipesenin sama si orang-orang, Kri, besok kamu kesini lagi. Waduh mas, aku ndak bisa mas, besok sawo, katanya begitu. Ah udah sawo gampang, kata situ ya. Pokoknya kamu kesini lagi. Kamu sawo bisa mulai siang Kri, kata situ ya. Kita setengah hari aja di sini. Iya mas gitu kan. Iya Mbak Mukri pun memang agak sedikit takut waktu itu, jadi ya cuma nurut-nurut begitu aja. Nah mereka berdua pun pergi. Mbak Mukri pun siap-siap mau pulang seperti biasa. Si keluarga tersebut itu seolah-olah mau melepas Mbak Mukri. Mereka itu udah ngumpul di situ di pojokan, terus pada senyum semuanya. Mbak Mukri pun akhirnya pulang ke rumah. Cerita sama bapak, Pak, aku hari ini ngalamin aneh. Kri, besok jangan lupa sawo. Itu dia Pak, ini mau tak ceritain Pak. Pohon duet yang kemarin aku panen Pak, itu numbuh lagi Pak. Loh kok bisa seperti itu? Aku juga ndak ngerti Pak. Nah ini orangnya Pak Dirno itu nyuruh aku besok ke situ lagi Pak. Gitu. Loh buat ngapain? Ya buat manen itu lagi. Loh kan udah dipanen kemarin. Nah itu dia masalahnya. Aku juga bingung, dipanen numbuh lagi Pak. Ya ndak tahulah besok gitu ya. Besok aku ndak tahu, semoga aja kosong. Itu Pak, aku dipaksa gimana ini Pak. Oh gitu ya wis lah. Berarti ini nanti Bapak sama itu aja ya ngurusin sawoknya. Udah Pak, ndak apa-apa Pak gitu ya. Aku tak ngurusin duet ini soalnya aku dipaksa-paksa sama orangnya Pak Dirno gitu. Yang serem-serem itu. Oh ya wis gampang. Akhirnya sudah. Sawo pun dilepas. Keesokan harinya Mbak Mukri mau ke sana, balik lagi ke pohon duet itu. Akhirnya ke sanalah pagi-pagi dan bener aja bayaran itu belum dari si Pak Dirno ya. Bayaran belum dan pagi wah numbuh lagi beneran duetnya. Mbak Mukri pun lihat itu keluarga udah di sini atau belum muncul, belum nongol. Alah sudahlah tak panenin aja gitu ya. Pakai keranjang dia sementara. Brok. Orang itu dua datang bawa keranjang banyak. Kri, ini Kri itu semuanya Kri seharian. Angkut Kri, angkut. Begitulah akhirnya seharian itu Mbah Mukri mengerjakan itu tadi. Di brok ditaruh di keranjang sampai sore. Biasa siang hari pulang. Nanti balik lagi lanjut kerjaan. Dan hari itu Mbah Mukri itu belum ketemu sama si ini, sama si keluarga ini. Mereka kemana ya? Kok mereka ndak nongol-nongol gitu kan? Kok bisa tumben biasanya si anak itu udah nongol kemana ya? Sempet nyariin rumahnya itu di mana sih sebenarnya? Kok ndak ada gitu ya? Nggak kelihatan ada satu rumah pun di area situ. Ngelewatin itu yang pohon bambu yang banyak ularnya di situ, ke sana ke belakang, di situ pun ndak ada apa-apa. Ini orangnya pada kemana? Mbah Mukri itu merasa kehilangan. 2 hari ditemenin sama mereka. Ini hari ketiga mereka kok ndak ada. Ya akhirnya sudahlah. Udah yang penting aku fokus ke duet ini. Dan curangnya itu apa? Semua hasil panen tadi dari pagi sampai sore itu diangkut, tengah hari diangkut, sore hari diangkut lagi.
akhirnya sudah sore hari itu keluarga itu pun belum muncul. Mbah Mukri, ya wis Kri, makasih ya Kri ya. Itu udah habis 12 pohon, habis semuanya itu dapat keranjang banyak gitu ya. Itu sampai 2 kali angkut kan. Mbah Mukri pun makasih, kok makasih aja, aku pas sama Pak Dirno itu belum dibayar. Terus sama mereka ini kan aku yang manenin, kok aku udah dikasih ya gitu ya. Mbah Mukri itu bingung sendiri. Mungkin nanti kali ya, mungkin nanti. Akhirnya apa? Ini kan orang-orang itu pergi, Mbah Mukri pun sambil jalan ke sana terus berpikir seperti itu. Ya mungkin Mbah Mukri, mohon maaf ya, merasa dirinya itu bodoh waktu itu. Mungkin aku cuma ditipu, tapi enggak lah gitu. Masih positive thinking. Mungkin nanti besok-besok kali bayarannya Pak Dirno sama jatah itu ya, jatah duit bonus panenan itu mungkin bakalan dikasih. Dan sebelum pulang pun mereka berdua itu nyuruh Mbah Mukri datang lagi. Kri, besok kesini lagi Kri. Tapi nggak membahas masalah pembagian gitu ya. Ya Mbah Mukri, ya wis lah besok aku kesini lagi. Akhirnya ke situ pulang cerita sama bapak, Pak, beneran itu aneh Pak, pun duit itu kok seperti itu ya Pak ya. Kok nunggu terus. Masa sih Kri, besok bapak ke situ katanya begitu kan. Ya udah Pak, bapak yuk ke sana. Akhirnya apa? Datanglah. Ini singkat cerita aja ya. Keesokan paginya Mbah Mukri sama bapak nengok ke kebun itu dan bener aja numbuh lagi itu pohon duit tanpa sepengetahuan dari Pak Dirno. Pak Dirno sendiri nggak rajin nengokin kayak gitu. Cuman bisa berapa bulan sekali gitu, atau memang oh ini pohon duit sekarang panen, nggak tahu nanti panennya lagi tuh kapan, bisa tahun depan atau 6 bulan kemudian. Itu kayak gitu baru ditengokin. Lalu itu numbuh lagi. Kri, ini beneran Kri, beneran Pak, ngapain aku bohong Pak, aku 3 hari kerja di sini kayak gitu ngangkutin ini dan bener aja. Si akhirnya apa, dipanenin sama Mbah Mukri kan, dikumpul-kumpulin begitu karena keranjangnya itu belum datang. Siang hari datanglah 2 orang itu. Lagi bawa keranjang, bisa agak kaget ngelihat bapaknya Mbah Mukri. Sampean Mas di sini Mas? Iya nemenin Mukri katanya begitu kan. Oh iya Mas, ini Mas lagi ngambilin duit gitu ya. Nggak tahu ini aneh kata si orang itu tadi, mungkin rezeki kita kali ya, gampang nanti sampean dapat bagian. Akhirnya apa, ini beneran diangkutin, nanti sampean dapat yang sore aja ya Mas ya. Bapaknya Mbah Mukri pun ndak usah katanya begitu, ndak apa-apa diambil semua aja, ndak apa-apa. Oh ndak bisa Mas, sampean tetap dapat jatah, Mukri juga dapat jatah katanya begitu. Padahal Mbah Mukri itu nggak pernah dapat jatah sedikit pun. Akhirnya sudah diambil ke sana. Sore hari orang-orang itu yang keluarga di situ itu ndak nongol lagi waktu itu. Pak, aku itu 2 hari kerja di sini Pak, itu ditemenin sama satu keluarga Pak. Keluarga apa gitu? Ya itu ada suami istri, ada 2 orang anak, ya mereka baik-baik gitu ya. Ya bisa Kri, sudah kelarin. Terus udahlah besok nggak usah kesini lagi kata si bapak. Loh Pak, emang kenapa Pak? Nggak tahu, bapak merasa ada yang nggak beres kata si bapak. Aku juga begitu Pak, kok pohon duit bisa begini ya Pak, panen-panen terus. Akhirnya sudah kan, sore hari 2 orang itu pun datang lagi. Diangkutlah pohon buah duit tadi, diangkut ke sana. Si bapaknya Mbah Mukri mau dikasih, ini jatah buat sampean. Bapaknya Mbah Mukri itu nolak, udah ndak usah Mas, cuman ini terakhir, besok sampean manen sendiri aja. Soalnya Mukri mau tak ajak itu panen sawo, kasihan orangnya nungguin, padahal udah dilakuin ya, cuman pura-puranya itu begitu. Akhirnya sudah 2 orang itu pun pulang, dan saat mau pergi, ini keluarga itu muncul. Bapaknya Mbah Mukri pun ngelihat. Nah, si anak kecil yang anak laki-laki sama anak perempuan yang kakaknya itu mendekat ke arah Mbah Mukri. Mas, sampean besok nggak kesini lagi? Lah, besok nggak boleh sama bapakku gitu. Bapak itu diem aja di situ kan, nggak boleh lah. Nah, anak itu terlihat sedih gitu ya, cuman
Ya sudah ya, pulang dulu ya. Nanti gampang lah. Aku kapan-kapan main kesini lagi. Kalau habis itu sawo ya Pak ya gitu. Ya sawonya udah Kri. Terus apa lagi Pak? Ya nantilah kalau senggang, kata si bapak. Iya nanti kalau senggang aku main kesini lagi, kata si Mbak Mukrinya. Iya Mas, janji ya, dibegituin. Akhirnya sudah pulang lah. Dan setelah pulang, bapak itu ngomong di jalan. Ditepuk pundaknya si Mbak Mukri tadi. Kri, kamu hati-hati ya, katanya. Iya Pak, emang kenapa Pak? Itu tuh bukan orang, kata si bapak. Bukan orang Pak. Iya itu tuh bukan orang. Lah nggak mungkin Pak, orang-orang begitu. Itu bukan orang Kri. Cuman nggak tahu mungkin mereka baik atau gimana ya. Itu tuh penunggu kebunnya Pak Dirno di situ. Dan lah aku khawatir sama itu loh, 2 orang rakus itu, kata si bapak. Dan ternyata benar. Begitu sampai rumah, malam harinya itu rame. Warga itu pada keluar. Gara-gara apa? Ada 2 orang yang meninggal. Dan 2 orang yang meninggal itu adalah orang yang itu sih yang ngumpulin pohon duet, orangnya Pak Dirno tadi. Di situ rame kan, Mbah Mukri pun diem aja. Nengok sama bapaknya, Kri, bener kan bapak bilang gitu. Mereka itu rakus dan mereka akhirnya diambil, kata si bapak itu begitu. Pak, nanti aku diambil enggak Pak? Enggak, kamu enggak gitu ya. Kamu tuh lempeng, kata si bapak. Kamu itu udah bener, kamu itu udah lempeng ya. Kamu ngelakuin itu karena kamu terpaksa kan sebenarnya. Kalau mau itu sebenarnya punyanya Pak Dirno. Tapi karena anak buahnya curang seperti itu dan Pak Dirno itu sebenarnya tahu, ya udah dikasih, dijadiin makanan aja. Pak, jadiin makanan gimana Pak? Ya dijadiin makanan itu yang ada di situ. Pak, emang itu apa Pak? Ya itu bukan orang, kata si Bob. Bukan orang Pak. Iya itu bukan orang. Makanya udah, kamu udah. Ya kalau bisa ndak usah kesana-sana lagi lah. Kalaupun mau kesana ya kamu niatnya baik gitu ya. Nggak usah yang aneh-aneh. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Dan akhirnya begitu. Ini cuman anggapannya Mbah Mukri. Jadi 2 orang itu ternyata ketahuan sama Pak Dirno. Sementara yang ada di kebun tersebut adalah, tanda kutip ya, itu peliharaannya Pak Dirno. Sengaja dibuat begitu dan ternyata memang terbukti salah. Akhirnya sudah itu tuh kayak semacam ditumbalkan atau bagaimana. Ini istilah orang dulu ya, kurang lebih itu seperti itu. Dan ya tentu saja Pak Dirno pun akhirnya datang ke tempatnya si Mbah Mukri. Kri, ini bayaran kamu. Berapa hari itu berarti ya? 4 hari ya Kri ya? Pak, tapi kan aku kerja cuman sehari, cuman kan ya kamu 4 hari berada di sana. Saya itu tahu semua. Kamu itu orang bener nih. Bayaran kamu, kata si Pak, tapi ini enggak apa-apa Pak. Nanti aku nggak ditumbalin Pak. Kamu ngomong sembarangan, ditumbalin. Tumbalin apa katanya? Loh, katanya Bapak itu peliharaannya Bapak. Siapa yang bilang begitu? Bapakku, katanya. Si bapaknya Mbah Mukri ya saking polosnya mungkin. Si bapaknya Mbah Mukri masuk, kamu ngomongnya malah begitu. Masuk malu atau mungkin cuman Pak Dirno-nya itu ya cuman ketawa-ketawa. Jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan orang, Kri, katanya begitu ya. Biasalah berita-berita seperti itu tuh banyak, tapi udahlah. Yang penting kamu mendapatkan hakmu sesuai dengan pekerjaanmu, kata si Pak Dirno. Dan itu yang kemarin duet itu dijualin sama orang itu, ya wis lah udah biarin aja. Udah, makasih ya Kri ya. Pak Dirno pun pulang. Mbah Mukri nggak bisa tidur semalaman karena aku penasaran. Besok pohon duetnya masih tumbuh lagi nggak ya? Aku mau nengokin. Pak, esok kan paginya, singkat cerita ya, belum tidur Mbah Mukri. Pak, aku mau nengokin ke sana Pak. Kamu ngapain? Aku cuma mau nengokin doang Pak. Habis itu aku mau pulang lagi. Aku penasaran masih nunggu atau enggak. Akhirnya apa? Mbah Mukri pun ke sana ke kebunnya Pak Dirno. Dan hari itu pohon duetnya itu enggak numbuh. Lah iya enggak numbuh. Tapi yang ada, yang tersisa itu adalah keluarga itu. Keluarga itu berdiri di sana di dekat pohon duet yang tidak berbuah. Nah, disitulah
terakhir kalinya Mbah Mukri ketemu sama keluarga tersebut. Jadi Mbah Mukri pun kaget, percaya sama omongan Bapak. Mereka itu berada di sana, Mbah Mukri juga sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol singkat. Intinya terima kasih dan ngomong kalau Mbah Mukri itu orang yang jujur dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya apa? Keluarga itu tuh masuk ke dalam pohon tersebut. Slep. Mbah Mukri cuman bengong, beneran setan. Akhirnya apa? Lari dia dari kebun tersebut ke sono. Laporan sama bapaknya, Pak, bener Pak. Itu tuh setan, Pak, itu tuh setan. Ya, ceritanya segitu aja. Baik. Terima kasih Mas Hilman ya. Mas Hilman di Jogja sana. Terima kasih banyak atas ceritanya dari pengalaman yang dahsyat dari Mbah Mukri ya. Terima kasih banyak, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tentu saja terima kasih banyak. Baik. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.